Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, tak terasa umur kita terus bertambah. Usia kita kian senja, bertambah umur, artinya jatah hidup kita semakin berkurang. Namun sudahkah kita mempersiapkan amalan terbaik kita untuk bekal nanti di akhirat? Apa saja amalan terbaik yang bisa kita lakukan di usia senja? Ada sebuah riwayat dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, suatu hari Umar mengundang mereka dan mengajakku bersama mereka. Seingatku, saat itu selain untuk mempertontonkan pada mereka kualitas keilmuanku, lantas Umar bertanya, bagaimana komentar kalian tentang ayat, seandainya pertolongan Allah dan kemenangan datang dan kau lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Sebagian sahabat menafsirkan ayat tersebut, setahu kami, kita diperintahkan agar memuji Allah dan meminta ampun kepadanya ketika kita diberi pertolongan dan diberi kemenangan. Sebagian lagi berkomentar, kami tidak tahu atau bahkan tidak ada yang komentar sama sekali. Lantas Umar bertanya kepadaku, wahai Ibnu Abbas, beginikah kamu menafsirkan ayat tadi? Dengan tidak menjawab. Lalu bagaimana tafsiranmu? Tanya Umar. Ibnu Abbas menjawab, surat tersebut adalah pertanda wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Allah memberitahunya dengan ayatnya, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu berarti penaklukan kota Mekah, dan itulah tanda ajalmu Muhammad. Karena itu bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan, sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat. Lantas Umar berkata, aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut selain yang kamu ketahui. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika membahas ini, Imam An-Nawawi memberikan judul Bab 12 anjuran untuk meningkatkan amalan terbaik di ujung usia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu.
Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 67. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, masa tua adalah fase terakhir yang dihadapi manusia. Dalam ayat yang disebutkan tadi, kemudian kamu dibiarkan hidup sampai tua. Mengenai batasan usia tua, Imam Al-Qurtubi berkata, orang yang tua adalah yang telah melewati 40 tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Saat fase tua ini mulai datang, kekuatan fisik sedikit demi sedikit menurun, ketajaman mata mulai berkurang, sehingga dibutuhkan alat bantu untuk melihat. Daya ingat menurun, dan kulit mengendur, serta guratan-guratan tanda penuaan pun muncul. Rambut-rambut putih sedikit demi sedikit menghiasi kepala. Penyakit-penyakit degeneratif pun banyak muncul pada fase ini. Dalam surat Yasin disebutkan, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kamu kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkannya? Quran Surat Yasin ayat 68. Ayat ini semakin diperjelas dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah lemah menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Dari Abdullah bin Busr, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah manusia yang paling baik wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul menjawab, yang paling baik adalah yang panjang umur dan baik pula amalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis disebutkan, masih ada yang sudah berumur memiliki hati seperti anak muda, yaitu mencintai dua hal, cinta berumur panjang atau panjang angan-angan, dan cinta harta. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga disebutkan, ada yang sudah usia tua tapi masih bernafsu seperti anak muda, yaitu dalam dua hal, tamak pada harta dan terus panjang angan-angan atau ingin terus hidup lama. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan bahwa ada 3 golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak membersihkan mereka, dan tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih. Mereka adalah orang yang sudah tua tapi berzina, pengusaha yang suka bohong, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana menghadapi usia tua, dan amalan terbaik apa yang harus dilakukan? Berikut ini cara menghadapi usia tua dan amalan terbaik yang harus dilakukan oleh kita ketika kita menginjak usia tua. Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan, maka seyogianya orang yang usianya semakin menua untuk memperbanyak amal soleh, meskipun para remaja juga seharusnya demikian, karena manusia tidak tahu kapan dia akan meninggal. Bisa saja seorang pemuda meninggal pada usia mudanya, atau ajalnya tertunda hingga ia tua.
Akan tetapi, orang yang sudah berusia senja, ia lebih dekat kepada kematian lantaran telah menghabiskan jatah usianya. Di usia tua harus lebih memperhatikan amalan-amalan wajib, sebab ibadah-ibadah yang bersifat wajib merupakan kewajiban yang bersifat individual, yang harus ditegakkan sendiri-sendiri oleh setiap muslim hingga ajal datang. Selain itu, amalan-amalan wajib adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat, menambah amalan-amalan sunnah, banyak bertahmid, memperbanyak baca istighfar dan bertaubat, memperbanyak amalan-amalan ringan tapi berpahala besar seperti berzikir, membaca sholawat, dan rutin membaca zikir pagi dan petang, serta tetap aktif dalam thalabul ilmi atau menghadiri majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima argumen kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Amalan terbaik di usia senja selanjutnya yaitu rutin membaca dan mempelajari Al-Quran dan merenungkannya, berpesan kepada anak-anak dan keturunan agar menjadi soleh dan solehah, gemar mendoakan orang tua baik saat masih hidup ataupun setelah meninggal. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah amalan-amalan terbaik yang harus diamalkan di usia senja atau di ujung usia. Semoga kita tetap istiqomah mengamalkannya dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.